Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, setiap akhir tahun saya ini bernasib untuk cerita tentang nasib. Kenapa? Karena orang kadang-kadang menghadapi tahun yang baru itu sering takut. Karena itu kalau sekarang ini sudah di pertengahan bulan Desember, memang orang kemudian lalu sibuk bertanya, nasibku bagaimana? Bahkan kadang-kadang ada yang menganggap biku juga sebagai tukang ramal nasib. Padahal kan biku katanya tadi Pak Ketua nasibnya jadi biku. Tapi nanti kita akan bahas tuh tentang nasib itu. Cuman ya begitu. Waduh Bante, ini bagaimana nasib saya tahun depan? Mereka merasa takut menghadapi masa depan. Kalau yang secara umum saja orang mengatakan bagaimana ya masalah ekonomi tahun depan, apakah bisa kerja dengan enak, bagaimana kesehatan, bagaimana rumah tangga, selalu itu yang ditanyakan. Padahal sebetulnya tanpa Anda bertanya, sebetulnya Anda harus selalu siap dengan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau Anda ditanya, Anda bertanya kepada seseorang, kemudian dijawab, ya kamu nasibnya baik. Lalu Anda nganggur-nganggur, santai-santai, apa bisa nasibnya tetap baik? Ada orang diramal, bagaimana ya nasib saya tahun depan? Sukses, usahamu bagus. Wah kalau gitu saya tutup toko lah. Kan usaha kan bagus, saya tutup aja tokonya. Apa bisa sukses? Yang ada adalah penderitaan. Wah ini mau tahun depan ini mau masuk tahun 2005 ini apakah saya bisa dapat jodoh ya? Bisa dapat. Tapi tidak pernah keluar dari kamar. Selama 2005 tidak pernah keluar dari kamar. Apa yang jadi? Ya dia dapat jodoh. Tukang plafon yang jatuh ke kamarnya dia salah nginjak plafon. Tapi secara logika kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berjuang, tukang ramal nasib ngomong apapun juga sebetulnya tidak bisa mewujudkan harapan kita itu. Nah oleh karena itu, daripada Anda sibuk-sibuk diramal nasibnya, kadang-kadang malah tukang ramal itu sering bikin masalah. Ngeramalnya yang mengerikan tapi tidak dikasih solusi. Wah tahun depan kau akan sakit berat. Terus gimana nih cara ngatasinya? Terserah kamu gimana. Wah ini tukang ramal yang repot ini. Bener belum tentu, takut itu sudah pasti. Kalau sekarang wah tahun depan kamu akan susah, coba kamu mengerjakan ini. Bagaimana kamu melakukan kebajikan ini. Saya kira itu lebih bermanfaat. Tapi kalau hanya ngomong tahun depan kamu susah, repot. Nah kadang-kadang kalau tukang ramal yang tidak mau solusi, dia ngomong yang baik-baik aja. Kalau Anda diramal orang dan ceritanya selalu baik, sebetulnya tukang ramal itu tidak tahu solusinya. Bagaimana nasib saya tahun depan? Semuanya baik, semuanya lancar. Rumah tangga, bagus-bagus. Usaha baik, sukses. Kesehatan, sehat selalu, sapi. Anda happy pulang. Tapi Anda tidak mendapat apa-apa. Ya, nah oleh karena itu sudah nasib saya, sekarang saya akan bercerita tentang nasib. Apa tuh sebetulnya nasib? Apa itu sebetulnya? Apa bisa nasib itu diramal sebelumnya? Saudara-saudara, sebetulnya nasib atau jalan hidup seseorang, kebaikan, kebahagiaan seseorang itu sebetulnya bisa diramalkan sebelumnya. Memang bisa. Bagaimana cara meramal? Banyak cara. Cara yang paling sederhana, melihat telapak tangan, garis tangan. Garis tangan seseorang tidak pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ini ada ceritanya tentang nasib. Umur panjang, umur pendek,
Orang sukses, orang menderita, ada ceritanya di sini. Tentang percintaan, tentang perkawinan, tentang karir, ada ceritanya di sini. Bagi orang yang bisa membaca, saya tidak bisa. Bagi orang yang bisa membaca, karena nanti ceritanya habis ini 15 menit saya ngomong terus konsultasi tangan kan repot saya. Ya, jadi saya ngomong dulu tidak bisa. Bagi orang yang bisa membaca, telapak tangan kita ini seperti buku yang berbicara tentang Anda. Tentang masa lalu Anda bisa diketahui. Tentang masa depan Anda juga bisa diketahui. Dari mana ini dasarnya? Sebetulnya ini dasarnya seperti kalau Anda melihat di televisi ada yang namanya perakiraan cuaca. Kalau dulu sering sekali, saya sekarang rasanya jarang melihat itu ada perakiraan cuaca itu. Masih ada enggak itu siaran itu? Enggak ada ya. Kalau dulu mesti tiap habis berita jam 9, besok ada hujan di mana, panas di mana, dan lain sebagainya. Nah, cuaca itu bisa diramal. Dari mana dasarnya? Melihat saat ini, curah hujannya bagaimana, kelembapannya bagaimana, anginnya bagaimana, lalu diperkirakan besok akan hujan atau akan panas atau bagaimana. Ramalan tangan itu juga sama. Sebetulnya ini melihat data hari ini. Data hari ini tangan garis umur dia pendek. Maka dikatakan nanti pada umur sekian, karena ini nanti bisa dijelaskan. Umur berapa dia mengalami sakit, umur berapa dia bisa lewat dari sakit, umur berapa dia diperkirakan meninggal, ini ada di sini semua. Nah, kemudian dikatakan, awas pada umur sekian nanti kamu bisa sakit dan meninggal. Karena dia membaca data hari ini. Tetapi ramalan cuaca dengan membaca data hari ini bisa betul besok berawan atau besok hujan atau besok panas. Tapi juga bisa salah. Dari mana salah? Kalau timbul badai, tsunami, misalnya dari Jepang mengarah ke Indonesia, sehingga akhirnya awan yang mestinya di kota Jogja ini berawan, kena badai itu awannya hilang. Jadinya malah di Jogja panas. Padahal mestinya berawan. Ada hal-hal tertentu yang tidak terpikirkan oleh peramal cuaca. Demikian pula ada hal-hal tertentu yang bisa mengubah jalan hidup kita. Kalau sekarang kita diramal, misalnya 10 tahun lagi kita akan meninggal. Tetapi dalam 10 tahun karena kita takut meninggal, lalu mengisi perbuatan baik dengan sebanyak-banyaknya, mungkin 10 tahun lagi kita tidak jadi meninggal. Itu seperti ada badai tsunami yang menghabiskan awan-awan penderitaan kita. Nah, dari mana sekarang dasarnya ramalan dengan tangan ini? Nasib, melihat nasib dengan tangan. Itu karena mencocokkan. Jadi begini, pengalaman nenek moyang, dia melihat, wah si A kok sukses, si B kok sukses, si C kok sukses, si D kok sukses. Coba orang sukses-sukses ke sini, kumpul. Lihat tanganmu. Apa ya yang sama? Nah, dilihat, oh garis ini yang sama. Nah, kemudian dia lihat orang lain, coba lihat tanganmu. Oh, ada garis ini, sukses kamu. Karena dia sudah lihat yang lain. Orang yang tidak sukses, si A menderita, si B menderita, si C menderita, si D menderita, kumpul. Lihat sini, tanganmu kok menderita itu kan. Orang-orang ini kok menderita, ini tanganmu bentuknya kayak apa? Oh, ada garis ini. Lalu lihat orang lain lagi. Wah, ada garis ini, menderita kamu hidupmu. Jadi ini adalah mencocokkan. Memang ada betulnya. Karena itu ramalan tangan menjadi ramalan yang cukup tua pada zaman ini. Itu kalau anak-anak, biasanya anak sekolah, SMA atau apa, sini tak ramal tanganmu. Ini. Itu sebetulnya dari situ dasarnya. Selain ramalan tangan, orang mau melihat nasib, juga bisa melihat dari bentuk muka.
Pernah dengar itu? Bentuk muka seseorang itu mencerminkan, oh ini orang ini bakal susah hidupnya. Oh orang ini bakal bahagia. Lihat bentuk kupingnya, lihat bentuk hidungnya, lihat bentuk apa. Begitu. Anda pernah tahu ciri khas menteri di Indonesia? Pernah tahu? Ciri khas menteri atau pejabat di Indonesia? Itu untuk mencocokkan. Supaya nanti Anda gampang itu lihatnya. Hah? Tahu kesamaan para menteri dan pejabat di Indonesia? Secara fisik? Tidak ada yang tahu. Saya ajarin, salah satu contoh. Tapi saya tidak cerita yang lain lagi. Cuma satu ini contohnya. Hidungnya besar. Anda boleh lihat, penguasa-penguasa di Indonesia hampir semua hidungnya besar. Menteri-menteri hampir semua hidungnya besar. Karena itu kalau Anda sudah lihat hidung teman Anda, wah, hidung hoki loh. Itu gampang sekali lihatnya. Kalau hidung tidak terlalu besar, tidak lama dia bisa memimpin. Gampang. Anda juga lihat bintang film tuh, cenderung hidungnya besar, hoki. Ya, jadi Anda kalau mau tahu atau mau nasibnya bagus, suntik lemak hidungnya. Besar-besar nanti. Tapi yang besar itu bermacam-macam, karena nanti besar boros juga ada. Itu nanti lihat lubangnya, lihat apa itu macam-macam. Kemudian Anda bisa lihat, oh ini jadi nomor 2 ya. Orang kalau mau sukses, lihat dari foto-foto itu ya, pejabat. Kuping ini kalau difoto dari depan tidak kelihatan. Kalau mau hoki, kupingnya harus dilim sama belakangnya. Makin kelihatan dari depan, makin sulit kerjanya. Anda boleh lihatlah tetangga-tetangga, ayo lihati sebelah-sebelahnya, biar tahu nanti nasibnya bagaimana. Ya, belum lagi yang lain. Itu baru hidung, kuping, nanti mata ada, jidat ada, bentuk rambut ada, bentuk bibir ada, gigi ada. Makanya kalau ada orang ngomong, wah giginya ini kok yang tengah kok benggang. Wah, nah, Anda sudah tahu semua kan? Lah itulah. Itu nasib bisa kita lihat dari fisik. Itu sama dengan tadi garis tangan. Sama persis, yaitu nyocokan. Kenapa ya orang itu kok enggak iso duit terus coba meringis semua. Wah, untune bogang. Ah, ketahuan. Wah, langsung tembel-tembel semua. Ah, baru bisa. Ngawas kok giginya soalnya. Nah itu sebetulnya karena nyocokan. Jadi sebetulnya memang bisa dilihat. Itu tadi dengan tangan, bisa dengan muka, bisa dengan tanggal lahir. Tanggal lahir itu bisa dilihat. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu juga bisa dilihat. Sampai nanti tahu persis kapan matinya, itu bisa tahu. Dan itu kalau yang tepat memang betul-betul bisa. Ya, tanggal lahir, kemudian apalagi yang macam-macam kebiasaan Anda. Ya, misalnya kebiasaan nyeret kaki, umurnya pendek. Lah sandal aja berat kok. Apalagi ngadepi masalah hidup. Pendek umurnya pasti. Maka jangan jalan diseret-seret. Oh, jalan jinjit-jinjit. Wah, ini jadi pencuri nih. Lah kenapa? Takut diketahui kalau dia sedang melangkah. Macam-macam lah, itu ada. Bahkan kalau di dalam Dhamma, Anda bisa melihat di dalam Dhamma. Orang dari kesenangan warna, dari kesenangan makanan, bisa diketahui orang ini nanti dulunya itu lahir di mana. Kalau orang yang seneng indah-indah, pakaiannya rapi-rapi, kemudian perpaduan warnanya bagus, makanannya suka manis-manis. Jogja suka manis ya, makanannya manis-manis. Katanya dulu pernah lahir di surga. Jadi nampaknya orang Jogja pernah lahir di surga.
Saya ikut happy juga, saya ikut orang Jogja ini. Bagian begini saya ikut orang Jogja lah. Minum teh nasgidel, panas lagi tur kental. Saya kalau di Pak Pomo dulu ya, dikasih nasgidel. Wah. Nah, kemudian kalau di dalam Dhamma juga disebutkan, gimana? Kalau orang yang seneng kecut-kecut, kemudian suka awut-awutan, kalau pakaian asal aja, kadang baju di luar separuh, kadang di dalam separuh. Pernah lahir di alam binatang. Kalau sekarang suka pedes-pedes, suka kritik, suka geger-geger, suka cekcok-cekcok, protes-protes, pernah lahir di alam asura. Iya, ada itu cerita itu. Jadi sebetulnya itu juga merupakan wataan ya, atau nasib tadi toh ya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Nah, saudara-saudara, sekarang berarti nasib adalah jalan hidup seseorang, suka maupun duka yang dialami seseorang, yang sebetulnya juga bisa diramalkan sebelumnya dengan berbagai instrumen yang ada di fisik kita, yang nempel diri kita. Bahkan nama itu pun juga termasuk nasib. Itu bisa untuk mengetahui namanya si A. Tadi apa namanya, Joni ya, Joko. J itu berapa, O itu berapa, K itu berapa, O berapa. Di jumlah itu nanti juga bisa diketahui nasibnya. Nah, kemudian juga dari segala macam. Yang saya mau katakan sekarang, bahwa apa yang disampaikan di dalam teori ramalan nasib itu sebetulnya dia tidak mutlak. Walaupun Anda dikatakan bahagia, kalau Anda tidak berjuang, Anda tidak bisa bahagia. Dia hanya perakiraan, tidak mengubah jalan hidup Anda. Kalau Anda dikatakan menderita, tapi Anda berjuang, Anda bisa memperbaiki. Bahkan Anda tidak menderita sama sekali. Jadi dalam hal ini saya mau menekankan, nasib bisa diperbaiki. Sekarang hal yang penting adalah bagaimana memperbaiki nasib. Nah, itu ada beberapa pihak yang bikin cerita atau bikin semacam usaha. Wah, nasibmu kok jelek ya? Bagaimana kalau saya upacarai? Saya potongkan kambing 5 ekor, tapi saya motong di luar Pulau Jawa. Kamu titip duit aja. Itu bisa mengubah nasib. Ini kan Januari masuk ya, titip duit. Loh, Maret kok masih menderita? Duitmu kurang. Ternyata kamu ngasihnya ndak ikhlas. Coba diulang lagi, 5 ekor kambing lagi. Sini, saya potongkan lagi di luar pulau, mungkin kurang jauh. Coba ongkos perjalanan ke luar negeri sekarang. Motong kambing aja di luar negeri. Loh, lah kok Agustus masih menderita? Wah, memang nasibmu yang parah ini. Saya sudah doakan dengan sampai gobios. Kambingnya juga sudah ikut gobios karena takut dibeleh. Ternyata memang nasibmu berat. Coba sekarang 2 kebo aja. Jadi orang sudah stres, orang sudah menderita, ditarik lagi. Dukunnya nggak pernah salah. Nah, saudara-saudara, ini kadang ada sistem seperti itu. Kadang kita yang stres karena nasib jelek, akhirnya menjadi sasaran dukun-dukun seperti itu. Anda pernah digitukan? Pernah belum? Belum. Kalau belum sudah, jangan ngalami lagi. Tadi sudah saya ceritakan begini. Bagi yang sudah pernah, itu sekolah Anda. Mahal itu biayanya. Ya, bagi yang tidak ngaku, saya maklum. Ya, tidak apa-apa. Maklum saya. Anda kan jadi iyo ya, aku biar no jadi ngono ya. Saya maklum, memaklumi hal itu, tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara, tetapi ada juga usaha atau upacara ini yang bisa memberi manfaat. Misalnya kadang, gimana ini, usaha tahun depan, aduh usahanya susah. Kalau gitu gini, kamu sering membantu usaha orang lain. Loh, usaha sendiri aja susah, kok orang lain suruh bantu. Ya usahanya orang lain kan macam-macam. Misalnya apa? Usahanya orang itu tukang parkir.
kamu bantu. Jadi parkirkan mobil, kalau harus bayar 1.000 ya sudah bayar. Jangan ngomel-ngomel, aku parkir cuma sebentar kok 1.000. Ya, ini kan parkir itu kan bukan masalah sebentar dan lama, tapi berhenti di situ ndak. Kasihlah 1.000, biar melancarkan usaha lah, biar dia lancar, biar dia happy. Pengemis di perempatan jalan, main musik, kita buka jendela. Kenapa tak kamu masih muda kok ngemis terus? Kerja dong, kamu kan masih kuat, masih gini. Ya sana kerja, tutup lagi. Lo pengemis itu enggak butuh nasihat Anda. Butuh duit Anda, kecuali Anda apa tuh masih muda gagah begitu ngemis. Ayo coba kerja di tempat saya, ayo ikut mobil. Loh itu enak, itu bagus. Sekarang sudah ngomel-ngomel, tutup pintu tinggal pergi. Ya kayak tunggalnya kalau begitu. Ini sering begitu. Ya mau kasih aja. Ini kan dia mau kerja, ya sudahlah, daripada ngerampok, daripada apa, kasihlah 50 rupiah atau apa. Di sini berapa tuh, 100 atau 50? Ya 100 ya, kasihlah 100, sudah. Karena dia kan kerja, usahanya kan itu. Terus kalau di Jogja, saya kan dulu orang Jogja memang. Karena sekarang sudah KTP saya juga pindah. Kalau ada orang ngemis pagi, liane ae, lainnya seisu, esok-esok kok ngemis, diomeli itu kan ngemisnya. Siang, datang kok siang-siang loh, orang sibuk begini, ngemis, ngerepoti ya, lainnya ae. Sore mau tutup. Ini mau tutup, ini ngerti nggak? Baru toto ngemis ngerepoti ya. Jadi kapan dong ngemisnya salah terus? Ya ini bisa kejadian ya seperti itu. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya kita tidak punya kesempatan berbuat baik. Padahal kalau kita ngasih 100 rupiah, yang kita ngasih itu uangnya kurang 100 rupiah, kita tidak tambah miskin. Yang dikasih uang 100 rupiah ya tidak tambah kaya. Tapi di situ terjadi kesempatan berbuat baik. Sehingga seorang umat Buddha kadang-kadang waktu ngasih ke pengemis, dia malah ngomong dalam dirinya, terima kasih. Boleh juga ngomong sama si pengemis, terima kasih. Jangan kayak wong Jogja, kalau si ngemis dikasih duit menengai bisu tak? Ngomong terima atur nuwun ra iso. Nah, jangan begitu. Ubah itu gaya hidup Jogjanya itu ya. Terima kasih. Nah, pengemisnya kan kaget, loh. Kok bisa ngono? Nah, kalau kamu ndak kesini, saya ndak punya kesempatan berbuat baik. Kalau lebih mengerikan, kalau kamu ndak kesini, saya ndak punya kesempatan membuang kesialan saya. Tahun ini saya diramal sial untuk sering berbuat baik. Nah ini kamu datang tak kasih 100. Ini sialku tak bagi-bagi. Wah takut pengemisnya besok datang lagi. Wes hati-hati ngomong sama pengemis lain. Ojo ning kono. Weh entuk sial. Wah takut. Ya kan bahaya kalau udah caranya gitu. Ya tapi ya kalau enggak ya kita ngomong terima kasih atau diem aja atau apa. Karena apa? Karena kita melancarkan usaha seseorang, maka kita juga akan panen usaha kita lancar. Karena di dalam dharma ini atau di dalam hukum alam ini, kalau kita mau menanam bunga seperti ini, tentu kita juga kita akan panen bunga ini juga. Karena tanam bunga yang sama, kita akan panen bunga yang serupa. Kalau kita mau tanam padi, kita juga akan panen padi. Kalau sekarang Anda ingin mendapatkan kesuksesan di dalam bekerja, kenapa kita tidak mulai menyukseskan orang yang kerja dengan memberi kepada pengemis tadi? Enak. Oh saya kepingin mempunyai rumah tangga yang akur, aman, tentrem. Ciptakanlah sekarang. Kalau Anda kepingin memetik rumah tangga yang akur, aman, tentrem, Anda harus menanam akur, aman, tentrem kepada lingkungan Anda. Misalnya ada rumah tangga cekcok,
Anda boleh kasih nasihat, cekcok. Itu kan dulu kamu kan ya nyari sendiri. Kenapa dicekcoki? Ya sudahlah, terimalah nasibmu. Sentuk kayak ngono ya sudah. Jangan malah ditambahi, bener. Kebuki aja. Bagus itu. Oh emang orang nggak pantas kok itu kalau udah gitu pukul aja. Ayo tak sediakan ring. Oh. Saya kira itu salah. Dan itu kadang di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu sering. Gara-gara kata-kata kita rumah tangga bisa cekcok. Tak kasih tahu ya. Suamimu itu waduh kalau keluar dari rumah ternyata bawa cewek lain loh. Geger rumah tangganya. Lah kalau sudah menanam percekcokan begitu masa mau panen rumah tangganya bahagia atau aman atau tentrem? Tidak bisa, rumah tangga kita juga bakal cekcok. Karena nanti suaminya bakal ngomong, siapa yang melaporkan aku pergi sama cewek? Itu koncoku. Wah, awas tak labrak kamu. Akhirnya rumah tangga kita kan juga tidak karu-karuan. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkan apapun juga di dalam kehidupan ini, tanam apapun juga itu kepada orang lain. Anda kepingin sehat? Pengen sehat enggak? Pengen enggak? Sebagian, berarti yang lain pengen sakit-sakitan. Ayo, pengen sehat apa enggak? Pengen sehat apa enggak? Nah, berarti semua pengen sehat. Nah, tadi kan hanya 5 orang yang ngomong, berarti yang lain kan pengen sakit-sakitan. Ternyata sekarang semua ngomong berarti pengen sehat. Apa yang sudah Anda lakukan kepada orang lain supaya Anda sehat? Sudahkah Anda menolong tetangga Anda yang sakit untuk diantar ke rumah sakit bila diperlukan? Sudahkah Anda memberi karyawan Anda Paramex? Ini kan jadi iklan. Apakah Anda sudah memberikan obat sakit kepala untuk pegawai Anda yang sakit? Sudahkah Anda memberikan obat flu kepada pegawai Anda yang sakit? Memberikan istirahat kepada pegawai Anda yang mungkin sedang masuk angin? Sudahkah Anda menyayangi pasangan hidup Anda ketika sakit lalu mengantar ke dokter? Jangan, kamu kan punya kaki, pergi ke dokter sendiri dong. Aku kan sibuk kerja. Ini kan kerja ini kan untuk bayar obatmu. Sana pergi sendiri. Masa aku sudah kerja bayar obatmu masih ngantar kamu? Kan rugi-rugi berkali-kali. Suami istri kok ngomongnya rugi dan untung. Nah kalau kita kepingin sehat, lakukan sesuatu demi kesehatan makhluk lain. Kalau sekarang ada binatang sakit, sudahkah Anda berusaha menolong? Atau Anda ngomong, waduh ini anjingku kok sakitnya, suntik mati ya udah. Kesuwen-kesuwen ambune juga sudah nggak enak, suntik mati. Lah kalau sekarang kita juga menimbulkan kematian bagi makhluk lain, itu juga akan tanaman itu akan kita panen juga. Jadi prinsipnya tanam padi tumbuh padi. Kalau Anda ingin mendapatkan mangga, tanamlah mangga. Anda ingin mendapatkan durian, tanamlah durian. Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk apa? Lakukan itu kepada orang lain. Dan kalau Anda bisa melakukan itu, maka nasib Anda akan berubah. Orang Anda dikatakan nasibnya jelek, kalau Anda sering melakukan kebaikan, jeleknya misalnya apa? Sering sakit-sakitan. Oke, kalau gitu sekarang kita kadang pergi ke panti asuhan, berdana obat ke sana. Semoga dengan kesehatan yang diberikan kepada anak-anak di panti asuhan ini juga membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan untuk diri saya maupun keluarga saya. Itu baru bisa tercapai. Kenapa? Karena kita melakukan suatu perbuatan baik terlebih dahulu. Kemudian kita ikut apa tadi? Semacam misalnya organisasi yang untuk pelestarian makhluk, satwa atau apa, ikut, bisa. Semoga dengan pelestarian ini saya pun juga bisa menjadi umurnya panjang, awet dan sebagainya. Kemudian kita lihat di televisi ada program misalnya peduli kasih. Pernah lihat belum ada program peduli kasih? Siapa yang sudah pernah ngirim? Lah Anda tidak pernah peduli, siapa yang mau pedulikan Anda? Nah ini mulai, sekarang ada peduli kasih, coba ikut, kirim. Ya kan kasihan ada orang yang, wah sakit matanya sampai besar sekali, kepalanya sampai besar sekali, macam-macam. Kita bantu, uang kita tidak banyak, tetapi kan dengan dikumpulkan dengan yang lain-lain, akhirnya bisa banyak untuk operasi orang itu. Kan bagus itu. Ya, kemudian ada orang, apalagi kita pokoknya berbuat baik terus. Karena kuncinya mengubah nasib adalah perbuatan baik. Karena itu bagaimana nasib menurut pandangan agama Buddha? Memang ada.
Nasib ini ada. Kalau di dalam pandangan agama Buddha, ini adalah buah dari karma kita. Buah dari perbuatan kita sendiri. Memang ada. Dan apakah bisa diperkirakan sebelumnya? Memang bisa. Tetapi hanya 50%. Karena itu kalau Anda yang pernah diramal nasibnya, jangan Anda ketakutan kalau itu ramalannya jelek. Kenapa? Karena Anda bisa mengubah nasib Anda itu. Bagaimana cara mengubah nasibnya? Dengan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Nah sekarang tergantung Anda. Anda pengen bahagia di mana? Kalau Anda pengen bahagia tanpa gosip, jangan gosipin orang. Maka Anda pasti bebas dari gosip. Anda pengen kaya raya, ya lakukan perbuatan baik. Dengan sering membantu pengemis dan lain sebagainya yang Anda mampu kerjakan. Maka itu Anda juga akan menjadi kaya raya. Loh sekarang Anda pengen sehat, umur panjang, ya sering melepas makhluk. Beli ikan lele yang di pasar mestinya dipotong, sekarang beli, dilepas. Karena ini menanam kehidupan. Kalau Anda sering-sering lakukan, maka Anda pun juga akan panen kehidupan. Umur bisa menjadi panjang dan sebagainya. Banyak sekali cara berbuat baik yang mungkin nanti kita di dalam diskusi kita akan bisa bahas itu. Ya, mau apa yang Anda inginkan, kebaikan apa yang kita bisa lakukan untuk perubahan nasib kita. Ya, ini yang saya sampaikan sebagai awal. Saya agak panjang karena supaya memberi wawasan yang lebih banyak kepada Anda semua, supaya kita nanti bisa diskusinya lebih mendalam kepada masalah-masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kembalikan kepada Pak Joko sebagai moderator kita malam hari ini untuk kita membahas bersama dalam diskusi yang lebih bebas. Terima kasih. Terima kasih Bante Utamo. Aplaus untuk Bante Utamo. Jadi beliau tadi pada dasarnya sudah mengungkapkan bahwa dalam agama Buddha itu nasib itu memang ada. Nasib itu adalah buah karma kita. Dan nasib bisa diramal dan bisa dirubah. Nah sebelum ada pertanyaan ini saya lempar ke forum. Saya sendiri sebetulnya ada pertanyaan yang kepingin saya ajukan kepada Bante Utamo. Yang pertama sekali Bante, menurut agama Buddha sebetulnya apa yang disebut nasib baik dan apa yang disebut nasib buruk? Misalkan apakah Bante menjadi seorang biksu, seorang biku itu adalah nasib baik ataukah nasib buruk? Kemudian yang kedua, apakah nasib kita itu bisa ditentukan dan dipengaruhi oleh makhluk lain? Makhluk lain. Atau nasib kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga ini pertanyaan yang pada dasarnya ada pada setiap orang yang setiap manusia. Sebetulnya apakah cara yang paling efektif untuk melakukan perubahan nasib? Jadi mohon Bante untuk dijawab dulu pertanyaan ini sebelum dilempar ke floor. Terima kasih. Ya. Nasib baik, nasib buruk. Itu sebetulnya istilah itu hanya menunjuk pada tingkat kebahagiaan seseorang ketika menghadapi kenyataan yang disebutkan. Disebut nasib baik ketika dia berbahagia mengalami sesuatu masalah itu. Disebut nasib buruk ketika dia sedang menderita karena menerima kenyataan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih jelas lagi, siapa yang bikin nasib? Cara berpikir kita sendiri. Yang membuat nasib baik, nasib buruk, cara berpikir kita. Nanti kalau mungkin kita bisa diskusinya lebih mendalam, kalau kita bisa mengubah cara berpikir kita, sebetulnya yang ada di dunia ini nasib baik. Itu sebetulnya di kebudayaan Jogja sudah ada. Nah, contohnya bagaimana? Begini. Ketinggalan pesawat, nasib baik atau nasib buruk? Ketinggalan pesawat, nasib baik atau nasib buruk? Nah, bisa baik, bisa buruk kan? Kenapa bisa baik? Kenapa kalau ketinggalan pesawat kok baik? Nah, kalau pesawatnya kepleset, untung. Nah,
Itu dalam kebudayaan di Jogja kan ada tabrakan sepeda motor rusak. Untung kaki nggak opo-opo, cuman sepeda motor yang rusak. Loh, kakinya kena kok, untung cuman kakinya, ndak kepalanya. Loh, kepalanya gegar otak, untung cuman gegar otak, ndak meninggal. Loh, meninggal, untung meninggal nggak cacat lagi. Loh, lah kalau untung terus kapan ruginya ini? Tapi itu saya akan menekankan di situ bahwa nasib baik, nasib buruk itu yang buat kita sendiri. Kalau Anda bisa melihat kejelekan Anda dan Anda bisa melihat dari sudut yang positif dengan mengatakan untung, Anda punya nasib baik di mana saja. Nggak naik kelas, untung nggak naik kelas. Adik kelasku ayu-ayu ya. Wah, ya orang tuanya yang untung anakku bodoh-bodoh gini jadi nggak lulus. Kan kalau nggak kuliah kan jadi biayanya kan murah terus. Untung. Wah lah, kalau caranya gini ya kacau. Itu adalah kesempatan kita untuk menerima kenyataan dengan menyebut kata untung. Tetapi yang kedua, nasib ini kan harus bisa diubah. Bagaimana cara mengubah? Ketika kecelakaan tidak lecet, untung tidak lecet. Tapi kenapa ya saya kecelakaan? Lain kali jangan diulang. Jangan, Allah ini kan kaki tidak lecet, baleni lagi. Nah, ini yang salah. Kita harus perbaiki, karena itu nasib ada di tangan diri kita sendiri. Ketika lecet, kita juga ngomong untung cuman lecet ya, tidak gegar otak. Tapi kita juga lain kali lebih hati-hati lagi, supaya jangan sampai kecelakaan, apalagi sampai lecet. Jangan malah dicoba. Aku kan punya karma baik, aku ngebut sambil merem coba. Karma baikku luar biasa kok. Nyawaku 9 kayak nyawa kucing. Wah, ini jelas orang yang nggak benar. Karena itu nasib baik, nasib buruk itu apa? Sebetulnya tingkat kebahagiaan seseorang yang itu sebetulnya kita bisa ubah. Nasib buruk kita bisa ubah tergantung cara berpikir kita. Sama dengan ketinggalan pesawat. Kalau Anda sekarang stres, apa saja yang Anda alami di dalam kehidupan Anda stres, ingatlah kalau ketinggalan pesawat bisa baik, bisa buruk. Anda harus mencari sisi baiknya, maka Anda merasa bahagia. Untung ya dulu aku punya masalah itu, jadi bagian begini kita bisa terbebas. Kalau Anda bisa cari itu, itulah kebahagiaan Anda. Yang kedua tadi tentang apakah bisa dipengaruhi makhluk lain ya? Ya. Baik. Apakah nasib kita bisa dipengaruhi makhluk lain? Bisa. Itu yang nanti disebut dengan disantet. Santet itu adalah mematengkan nasib yang jelek kita. Jadi misalnya si A, saya benci sama si A, kemudian si A mau saya bikin sakit. Wah, kemudian saya memancarkan gelombang penyakit. Ya, santet toh gelombang penyakit. Itu memang dia bisa sakit. Cuman semua itu tetap tergantung pada karma baik orang tersebut. Karena santetnya ini hanya mematengkan karma buruk orang itu. Kalau memang orang itu sudah mestinya mau sakit, kemudian dikirim gelombang sakit, sakitlah dia. Tapi kalau orang itu belum mau sakit, karena karma baiknya masih kuat, timbunan kesempatan kebajikannya masih banyak, disantet sampai gulung koming, enggak bisa sakit. Yang sakit dukunnya sendiri. Makanya ada orang bingung, aku nyantet dia kok aku malah sakit sendiri ya. Kenapa? Karena karma baik orang itu kuat. Dari mana karma baik itu kuat? Yang tadi saya sudah katakan, ya diubah tadi. Mengubah caranya, ini yang pertanyaan yang nomor 3 adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk mengubah, yang paling tokcer, yang paling instan. Ya Anda perlu apa? Kalau Anda perlu kesehatan, lakukan banyak usaha untuk membantu kesehatan makhluk yang lain. Kalau Anda kepingin sukses, lakukan banyak usaha demi kebahagiaan, kesuksesan makhluk lain. Itu yang paling tokcer. Orang ngantuk kan dikasih bantal, jangan orang ngantuk dikasih buku.
Nah, kalau sekarang Anda kepingin sukses, lakukanlah usaha-usaha yang menyukseskan usaha orang lain. Seperti ngasih tukang parkir yang dengan sewajarnya, ya, kasih pengemis, kemudian kasih ke yayasan-yayasan sosial, yatim piatu, dan sebagainya. Itu cara yang paling tokcer. Lebih tokcer lagi, kalau Anda melakukan perbuatan baik lebih maksimal. Dengan badan Anda, ucapan Anda, perbuatan Anda, tanpa harus takut dengan ramalan. Banyak orang berbuat baik setelah diramal jelek. Wah, ini tahun depan jiong ini. Wah, cepet-cepet berbuat baik banyak-banyak. Kalau sudah ndak jiong nggak berbuat baik. Ini di dalam bahasa umum disebut mental upahan. Mau berbuat baik hanya kalau ada upahnya. Ya toh? Jadi misalnya Anda tahu mental upahan itu apa? Pernah lihat ledek ketek? Belum. Ledek ketek. Sarimin gendong kayu. Kemudian kalau sudah bisa melakukan sesuatu, dia dikasih permen, kasih kacang. Flipper, dolphin juga begitu kan? Anjing laut juga begitu kan? Kuda kalau ikut sirkus juga begitu. Bisa lompat sana, lompat sini, dikasih gajah juga begitu. Kalau kita melakukan sesuatu demi untuk mengharapkan sesuatu, itu mental upahan. Tidak begitu berbeda dengan dolphin, anjing laut, dan ledek ketek. Tapi itu normal, saudara. Manusia memang berawal dari situ. Ketika anak Anda masih kecil-kecil kan begitu. Jangan nakal, nanti tak kasih permen. Itu memang begitu. Itu mental upahan itu memang ada dari awalnya gitu. Ya. Belajar yang rajin. Kalau naik kelas baru saya belikan sepeda motor. Wow, belajarnya kenteng-kenteng, rajin sekali. Karena untuk dapat sepeda motor, itu mental upahan. Cuman kalau sekarang kita sudah dewasa, rambut kita sudah mulai memutih, apa kita tetap mental upahan? Apa kita tetap seperti anak kecil yang baru diem kalau dikasih permen? Apa kita seperti anak remaja yang baru belajar kalau baru bisa mendapat sepeda motor? Apa kita tidak bisa berbuat sesuatu kebaikan demi kebaikan itu sendiri? Bukan karena diramal jelek saya berbuat baik, memang saya kepingin berbuat baik. Karena saya tahu dengan perbuatan baik ini buahnya akan kembali pada diri saya, apapun bentuknya. Perbuatan baik apa? Dengan ucapan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Anda tahu ucapan bisa apa saja yang baik? Misalnya apa coba? Mengucapkan kata terima kasih. Pernahkah Anda, seringkah Anda mengucapkan kata terima kasih ketika dibantu seseorang? Kalau sudah sering, tambah sering. Kalau yang belum, mulai sekarang dibiasakan. Kadang-kadang dengan pasangan hidupnya saja, diambilkan sandalnya nggak ngomong terima kasih. Wis wajibmu ngambilkan sandal untukku. Kalau lupa kewajibannya diomeli. Tapi kalau wajibnya dijalankan nggak ngomong terima kasih. Coba. Kata terima kasih sangat sederhana, tapi sudah berapa banyak di antara kita yang melakukan itu? Dengan badan, apa kata atau perbuatan apa dengan badan yang kita bisa lakukan untuk berbuat baik? Ayo cepet. Nggak cepet ini berarti nggak pernah lakukan, karena Anda harus ngarang dulu. Ayo coba apa? Ketawa? Iya betul, ketawa. Pernahkah Anda ketawa dengan pasangan hidup Anda ketika Anda gregetan? Nah, saudara-saudara, sekarang tadi kata ketawa. Ya. Ketika pasangan hidup kita gregetke, kita ketawa kan sebetulnya, senyum kan boleh. Toh itu pasangan hidup kita sendiri. Itu yang kita cintai, itu yang kita pilih. Kenapa harus gengsi-gengsi? Ya nggak mau dong, aku yang bener kok, senyum duluan, ya harus dia. Kenapa sih dengan pasangan hidup harus gengsi? Kenapa kita nggak mau berbuat baik? Karena perbuatan baik itu bukan harus yang besar-besar, mengadakan acara yang hebat-hebat. Mari kita program senyum sedunia. Sudah usah, bisa nggak senyum sama pasangan hidupnya sendiri? Kalau itu bisa, itulah perbuatan baik. Ada satu program di televisi. Saya pernah sempat mengamati itu
program tolong. Ya. Saya melihat yang sering diseberangkan orang itu yang cantik-cantik. Yang tuwek, jelek, elek itu nggak ada yang mau. Jadi berbuat baik itu ternyata milih. Padahal kalau dapat yang cantik-cantik itu cuma 5.000. Begitu nyebrangkan dikasih 5.000. Tapi kalau yang jelek, elek, tuwek itu dapat 1 juta. Nah tapi jangan karena ide ini Anda terus, wah kalau gitu ayo cari sing elek-elek nyebrangke, siapa tahu dapat 1 juta. Ya itu tetap milih lagi, milih 1 jutanya sekarang. Nah, kenapa kita tidak mulai berbuat baik? Sama dengan bunga ini mau dipasang di sini, atau mau dipasang di kamar mandi, atau mau di kotak sampah, dia tetap mekar dengan baik. Dia tidak protes, wah aku mau diletakkan di kamar mandi, kecil-kecil aja lah. Saya ngambune ora usah enak-enak lah. Oh kan ini kan cuma di kamar mandi. Tidak, mau diletakkan di mana saja dia akan berkembang seperti itu. Nah demikian pula dengan kita. Kenapa kita kadang-kadang melakukan satu perbuatan hanya demi ini, demi itu. Seperti dengan mental upahan itu. Kenapa kita tidak mulai sekarang berbuat baik demi kebaikan itu sendiri? Sehingga kita tidak lagi mencari jalur cepat, instan yang bagaimana. Tapi sekarang saya demi kebaikan itu saya akan berbuat baik. Saya akan menolong orang, saya akan berbicara yang baik. Saya akan berpikir yang baik. Kapanpun juga saya akan berpikir yang baik. Berbicara baik dan berbuat yang baik. Sehingga akhirnya ketika kita disantet orang, timbunan kebaikan kita itu sudah bisa mengalahkan urusan santet itu, sehingga akhirnya wah orang itu tak santet-santet kok nggak kena karena kebaikannya. Kalau Anda kepingin melakukan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, lakukanlah kebaikan sebanyak yang Anda bisa kerjakan. Ya, nah karena pengaruh orang lain, pengaruh makhluk lain itu hanya mematengkan yang buruk milik Anda. Kalau yang buruk itu tidak timbul, Anda tetap akan selalu bahagia.